informal maupun di sektor formal. Ya itu biasanya kita tahu orang yang tipikal yang berkuasa seperti itu adalah tokoh-tokoh, ya kan, masyarakat setempat, ya kan. Kedua, itu birokrat. Nah, birokrat di sini udah jelas. Di sini pihak penyelenggara negara nih sudah dinyatakan tersangka, cuman yang timbul pertanyaannya komisarisnya belum nih. Ya kan, tidak ada pengembangan lebih lanjut sampai sekarang nih. Nah, yang ketiga itu elit politik. Kenapa saya katakan elit politik? Ini kan PT Timah TBK ini kan BUMN. Ya kita tahu kalau komisaris itu kan dapat dari penunjukan. Artinya ada orang yang mengkampanyekan sebuah elit politik dan berhasil dia mendapatkan politik etis misalnya, ya kan, ditempatkanlah posisi dia sebagai komisaris. Nah, pertanyaan saya, komisaris ini bisa independen, bisa juga dia beraplikasi partai politik. Nah, ini sebenarnya tugasnya pihak Kejagung untuk menelusuri lebih lanjut mengenai tentang kasus korupsi PT Timah TBK. Selain dari direksi ya, saya pikir seperti itu. Lebih jauh, Armstrong Sembiring juga mempertanyakan status Harvey Muiz saat bertindak mewakili PT RBT dalam berhubungan dengan PT Timah. Apalagi belakangan, nama RBS yang sebelumnya diperiksa Kejagung seakan menjauh dari jangkauan jaksa. Menurut Armstrong, ini penting untuk mengungkap siapa dalang dan siapa wayang dalam kasus ini. Apalagi jika kelak Kejaksaan Agung menyertakan pasal pencucian uang untuk menyeret siapa saja yang ikut menikmati uang haram hasil bancakan korporasi. Kita pertanyakan, ini Harvey Muiz ini ketika mewakili PT RBT, ketika dia berinteraksi dengan Mokhtar Reja Lifai, ini statusnya dia sebagai apa? Apakah dia sebagai direksi? Apakah dia sebagai komisaris? Nah, itu harus ada transparansinya juga. Posisi Harvey Muiz ya, ketika dia untuk mengakomodasi tambang ilegal yang dimana ya kan dia meminta kepada 5 smelter yang keuntungannya nanti diberikan kepada Harvey Muiz, dan Harvey Muiz itu mengelola keuntungan tersebut sebagai dana CSR yang intinya dana CSR-nya itu difasilitasi oleh Elena Lim, PT Kise. Kise itu Quantum Skyline Exchange. Nah, di sini ada kemungkinan pemikiran kita, apakah dana CSR tersebut sudah terrealisasi atau tidak. Harvey Muiz ini sebagai presiden komisaris dari Multi Harapan Utama, ini kan dia mewakili PT RBT, walaupun kita tahu banyak orang mengatakan di domain publik bahwa di RBT itu bahwa Harvey Muiz itu mempunyai saham atau dia sebagai pemegang saham di PT RBT. Tapi kalau kita telusuri kenyataannya tidak nongol juga kok Harvey Muiz itu sebagai pemegang saham. Jadi Harvey Muiz ini tidak ada nih, tidak nongol dia sebagai pemegang saham, tapi dia mewakili RBT dalam berhubungan dengan Direktur Utama PT Timah TBK, yaitu Mokhtar Reja Palevi Tabrani, untuk mengakomodasi tambang ilegal. Nah, pertanyaan saya ini statusnya apa gitu loh di PT RBT itu?
Terkait pasal pencucian uang, belakangan suara publik yang menginginkan para pelaku dimiskinkan juga menarik perhatian Armstrong Sembiring. Tanpa berniat melemahkan animo publik, Armstrong mengingatkan agar hati-hati dalam menentukan siapa saja yang bisa dijerat dengan Undang-Undang TPPU dalam kasus mega skandal korupsi PT Timah Tbk. Kalau kita bicara undang-undang mengenai tentang tindak pidana pencucian uang, kita masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ini tindak pidana pencucian uang. Nah, pertanyaannya, di dalam kasus PT Timah Tbk, siapakah yang terkena TPPU? Ya, pertama, ya, di sini kan tadi saya uraikan nih. Di sini PT Quantum Skyline Exchange, yang dimana manajernya itu adalah Elena Lim. Elena Lim itu memfasilitasi dana CSR, berarti dia menerima kan? Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 5 ayat 1, di sini disebutkan ada setiap orang menerima, ya kan? Bla 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 bla, menukarkan bla 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 bla, dia dinyatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, disinilah Elena Lim kena. Sambil diinvestigasi lebih lanjut, apakah dia juga ada gratifikasinya, apakah ada suapnya, apa ada penggelapannya. Ya kan, itu nanti ranahnya penyidik. Nah, yang kedua, Sandra Dewi. Ini istri dari Artemus. Dia di situ menikmati menggunakan penghasilan yang berasal dari korupsi, ya, dari suaminya, ya. Nah, ini dikenakan pasal 5 ayat 1. Nah, sementara ini kalau kita bicara yang data-data yang sudah beredar di domain publik, ya, itu Artemus. Nah, di sini ada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sini Artemus dikenakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kasus antara yang terjadi sekarang ini, Artemus dengan Sandra Dewi, kalau kita konsentrasikan, kalau banyak orang menyuarakan, misalnya ada isu yang beredar inisial A, B, C, D, F, dan seterusnya. Ini masih pada tingkat level sebagai orang yang menjadi tetesan dari Artemus atau dari Sandra Dewi. Armstrong mengingatkan Kejaksaan Agung agar kasus ini tidak sampai melempem, apalagi menguap di tengah jalan.
Pasalnya, dari segi jumlah kerugian negara, inilah skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah kasus korupsi di Indonesia. Jumlah kerugian yang amat besar itu pula yang membuat publik selalu menunggu langkah berani yang akan ditempuh Kejaksaan Agung, terutama untuk membongkar siapa aktor intelektual di balik kasus mega korupsi PT Timah. Disinyalir, tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak dilakukan oleh segelintir orang, melainkan melibatkan kekuatan korporasi. Artinya, kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dan masif. Kita kan sebenarnya mau mencari sang kepala korupsi PT Timah atau aktor intelektual PT Timah. Di dalam skema ini kita tadi sudah jelas kita menguraikan. Ini siapakah aktor intelektualnya? Siapakah sang kepala korupsi PT Timah Tbk? Kita masuk di level ini. Di level ini kita masuk. Tapi di sini intinya sudah tercuat jelas mengenai pertama itu di sektor swasta. Kenyataannya kita masih bertanya-tanya, masih banyak orang yang belum dinyatakan sebagai tersangka. Itu di sektor swasta. Di sektor penyelenggara negara, itu juga tadi saya sudah uraikan, masih banyak ya yang memang kita juga menunggu, ya kan, pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab untuk dinyatakan sebagai tersangka. Pihak Kejagung harus menelusuri dari skema ini. Ini PR yang bisa dikatakan berat juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.